Halo, assalamualaikum. Nah, kali ini aku akan bikin rujak tapi tanpa ngulek ya. Ini simple banget. Nah, di sini udah aku siapkan buah yaitu jambu air hijau dan juga salak. Untuk pemilihan buahnya disesuaikan selera kalian aja ya. Mau diganti pakai jambu batu kristal, nanas, mangga atau yang lainnya boleh ya. Nah, untuk wadahnya ini aku pakai yang kayak plastik ini 400 ml ya teman-teman. Kalau mau yang 300 ml juga nggak apa-apa. Nah, terus kita kupas atau bersihkan ya. Karena ini aku pakai jambu air, jadi ini aku bersihkan dulu dan aku potong-potong kayak gini. Untuk jambu airnya ini aku pakai 7 buah ya, dan ini udah aku cuci bersih, terus aku keringkan pakai tisu ya sebelumnya. Nah, ini udah beres untuk jambu airnya. Lanjut untuk salaknya, ini aku kupas dulu dan aku bersihkan dulu ya kulit yang luarnya itu yang transparannya. Nah, kayak gini aku bersihkan dulu. Nah, kemudian nanti setelah bersih semuanya aku potong-potong. Nah, untuk potongannya juga sesuai selera ya teman-teman. Ini aku motongnya kayak gini. Dan untuk salaknya aku pakai 2 buah ya teman-teman. Nah, ini salaknya udah aku beres potong-potong ya, udah aku buang juga bijinya, dan sekarang kita bikin untuk bumbunya. Nah, bumbunya simpel banget. Di sini aku pakai bon cabe. Aku pakainya 1 bungkus aja ya, ini yang level 30. Kalau misalnya kalian rasa ini terlalu pedas, pakai level 15 juga nggak apa-apa. Terus setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan munjung gula pasir ya. Terus tinggal diaduk aja dan sudah selesai, tinggal kita campur. Nah, untuk proses pencampurannya ini mudah banget, tinggal kita masukkan aja ke wadah. Nah, ini wadahnya harus yang ada tutupnya gitu ya. Ini aku pakai wadah yang 400 ml ukurannya. Tapi ini menurut aku terlalu besar, baiknya yang 300 ml ya teman-teman. Nah, terus kita masukin bumbunya sekitar 2 sendok teh dan tinggal kita aduk-aduk sampai rata kayak gini ya. Kita kocok-kocok aja. Nah, setelah diaduk rata kayak gini dan siap untuk dinikmati. Nah, ini dia rujaknya udah siap ya. Nah, ini dari dekatnya kayak gini dan akan aku coba ya, bismillah. Nah, ini enak banget, pedas, manis, asam, asin, semuanya ada ya, balance ya. Nah, selanjutnya akan aku share untuk pengemasan ide jualan ya. Ide jualan kita masukin buahnya sama kayak tadi ya teman-teman. Nah, ini aku kan pakai yang ukuran 400 ml, cuman menurut aku ini terlalu besar ya. Nanti disesuaikan aja dengan buah yang kalian pilih. Nah, lanjut untuk pengemasan bumbunya, ini aku pakai plastik zip kayak gini. Ini ukuran paling kecil. Terus kita masukkan aja bumbunya secukupnya. Ini aku masukinnya sekitar 2 sendok teh dan tinggal kita tutup dan kita masukkan ke dalam wadahnya ya. Nah, bisa juga ditambahkan tusuk gigi atau garpu plastik kecil untuk media makannya ya, jadi makannya ditusuk gitu. Nah, ini udah beres, tinggal kita tutup aja. Dan biar mempercantik kita tambahkan stiker kayak gini ya. Ini belinya di Shopee banyak banget dan harganya terjangkau. Nah, ini dia, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, rujak bon cabai kita udah jadi. Untuk kalian yang suka agak berair gitu, boleh buahnya didiamkan dulu setelah dicampur dengan bumbunya ya. Jadi air dari buahnya keluar dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, untuk tingkat kepedasannya juga bisa disesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman. Untuk aku pribadi, untuk level 30 ini terlalu pedas ya, tapi ini tetap enak banget dan bisa dinikmati. Dan lanjut untuk resep kedua, kita bikin asinan buah. Nah, di sini udah aku siapkan ya, ini ada lengkeng, terus di sini juga ada buah stroberi. Untuk lengkeng atau buah stroberinya boleh diganti ya pakai rambutan atau kiwi atau yang lainnya. Nah, untuk stroberinya dibersihkan, ini caranya pakai garam sekitar 1 sendok teh. Terus kita siram pakai air panas atau air hangat ya, tapi di sini aku pakai air panas, pakai air termos. Terus kita diamkan minimal 10-15 menit. Nah, kalau udah didiamkan 10-15 menit, baru kita cuci di air mengalir dan kita bersihkan lebih lanjut ya. Nah, ini udah 10 menit, terus kita ini akan cuci di air mengalir ya teman-teman. Nah, ini udah aku cuci di air mengalir, terus saatnya kita bersihkan. Nah, ini kita buang bagian daun atasnya. Terus kita potong atau kita belah dua kayak gini. Nah, ini udah cukup ya, kita lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang baru menemukan channel ini dan sedang mencari resep simpel, anti ribet, semoga kalian cocok dengan channel ini ya.
Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aku potong untuk stroberinya. Sekarang kita sisihkan dulu dan kita akan bikin untuk bumbu asinannya. Nah, untuk bumbu asinannya di sini udah aku siapkan 2 buah cabai merah besar dan 2 buah cabai rawit merah. Untuk kepedasan boleh ditambahkan ya untuk cabai rawitnya, tapi di sini aku cukup segini aja. Nah, ini udah aku blender. Ini udah cukup kayak gini ya teman-teman. Dan sekarang kita siapkan air sebanyak 300 ml, kita didihkan dulu baru kita masukkan bumbunya. Nah, untuk kalian yang suka sama terasi boleh waktu di blender itu pakai sedikit terasi, tapi mohon maaf karena aku nggak suka jadi aku skip ya. Nah, ini untuk penggunaan buah-buahannya disesuaikan dengan selera kalian ya. Jadi di sini jadinya sekitar 3-4 porsi. Terus di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam. Terus ditambahkan juga 8 sendok makan gula pasir. Dan di sini juga aku tambahkan sedikit gula merah sekitar 50 gram. Tapi mohon maaf sekali nggak kerekot ya teman-teman waktu masukinnya. Nah, terus ini untuk asamnya aku pakai jeruk nipis sekitar setengah buah jeruk nipis. Kalau kalian nggak punya, diganti pakai asam jawa juga boleh. Terus ini kita aduk aja, kita koreksi rasa dan siap untuk dimasukkan ke asinan buah-buahannya ya. Nah, untuk buah-buahannya kita tinggal masukin aja ke dalam wadah yang lebih besar dan kita campur, kita mix. Dan nanti akan kita siram dengan bumbunya. Nah, dalam pembuatan asinan buah-buahan ini, sebaiknya kalian nggak usah terpatok banget sama resep ya. Jadi maksudnya kalau misalnya saat koreksi rasa itu kurang asam, boleh ditambahkan. Bisa melebihi setengah buah jeruk nipis atau bahkan kurang. Terus kalau misalnya masih kurang pedas, itu disesuaikan ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau resep masakan itu kan memang misalnya garamnya 1 sendok teh, tapi kalau selera kalian di bawah itu bisa dikurangin atau selera kalian di atas itu bisa ditambahin. Kecuali kalau baking biasanya emang harus plek-ketiplek ya sama. Tapi kalau kayak gini untuk kalian disesuaikan selera itu lebih penting ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya udah masuk, udah cukup. Terus kita tambahkan dengan potongan atau irisan jeruk nipis biar makin cantik. Dan ini dia hasilnya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Asinan buah-buahan kita udah jadi, siap untuk dinikmati. Nah, sekian video aku kali ini. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih juga yang udah subscribe ya. Yang belum boleh dibantu subscribe. Makasih banyak. Wassalamualaikum.